Nah, di sini saya akan masukkan nama tokonya, Bijam, dan link tokonya juga sama. Kayak gini, teman-teman ya. Ini untuk Tokopedia ya, untuk yang berjualan di Tokopedia, silahkan disimak, oke? Setelah itu kita klik hubungkan. Nah, nanti biasanya itu bakalan langsung otomatis ya, otomatis masuk. Nah, di sini sudah otomatis masuk, teman-teman ya. Untuk bisa memindahkan produk yang ada di Shopee ini ke dalam Big Seller, teman-teman tinggal pilih yang bagian scrap ini ya. Kita tinggal klik scrap, nanti tinggal tunggu. Nah, di sini kalau misalkan sukses berarti belum dimasukkan ke sini. Nah, selanjutnya tinggal pilih scrap produk aja, nanti akan muncul tuh produknya di sini ya. Nah, nanti akan muncul. Nah, ini teman-teman ya. Nah, dengan naikkan produk ini, toko saya yang Shopee itu udah lumayan cukup bagus, teman-teman ya. Nah, ini contohnya yang di bagian tempat desain ini. Di sini saya full hampir sekitaran 12 bulanan ya, ataupun kalau nggak salah 11 bulan saya mencoba menggunakan Big Seller dan naikkan produk itu tanpa henti-henti. Nah, buat teman-teman yang jualan di Shopee dan gak mau capek harus 4 jam sekali naikkan produk, gunakan fitur naikkan produk yang ada di Big Seller ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi di channel saya. Di video kali ini saya ingin berbagi informasi yang cukup berguna dan bermanfaat khusus bagi penjual online seperti dropshipper, reseller, ataupun yang sedang berjualan di marketplace. Informasi apa yang akan saya bagikan di video kali ini? Informasinya di sini saya ingin membahas salah satu aplikasi berbasis web yang sangat produktif dalam mengolah toko di marketplace. Nah, nama aplikasinya apa? Nama aplikasinya adalah Big Seller. Untuk penjual yang sudah lama berkecimpung di ranah dropshipper ataupun reseller, pasti sudah tahu dengan salah satu platform ini. Akan tetapi untuk dropshipper ataupun reseller yang baru mulai terjun jualan, pasti asing dengan platform ini. Maka dari itu, di sini saya ingin memperkenalkan dan menjelaskan tentang Big Seller ini secara lengkap kepada kalian semua, terutama yang belum tahu sama sekali dengan aplikasi berbasis web ini. Oke, kita akan mulai kenalan dulu dengan Big Seller, teman-teman ya. Nah, ini adalah tampilan dari Big Seller-nya itu seperti ini. Ini tampilan sebelum kita login. Dan di sini saya ingin memberikan sebuah garis besarnya aja ya tentang Big Seller ini. Jadi, apa itu Big Seller? Big Seller adalah sebuah aplikasi berbasis web gratis yang bisa mengotomatiskan dan menyederhanakan proses penjualan di e-commerce, di mana aplikasi ini dapat memudahkan pengolahan operasional toko kalian semua di berbagai platform marketplace dalam satu sistem. Nah, teman-teman masih bingung kan apa yang akan saya sampaikan? Di sini saya akan membuat sebuah gambarannya. Jadi gini gambarannya. Pada dasarnya, cara kerja dropship agar bisa dapat cuan tanpa iklan itu ada dua pilihan, antara spam toko di satu marketplace atau buka toko di beberapa marketplace. Misalkan, di sini kalian itu lebih memilih buka toko di beberapa marketplace. Alasan membuka toko di beberapa marketplace itu tujuannya untuk tester ataupun uji coba produk aja ya. Cara tersebut untuk bisa mengetahui di marketplace mana produk kalian itu bisa laku ataupun bisa winning. Apakah di Shopee, di Lazada, Tokopedia, Bukalapak, ataupun di JD.id. Nah, biasanya kalau udah menemukan winning marketplace ataupun menemukan marketplace yang cocok ya yang kita jual, di situ kita langsung fokus teman-teman ya. Fokus dalam hal apa? Misalkan dalam hal optimasi, dalam hal iklan, dalam hal spam produk ataupun yang lainnya. Nah, di situ kita fokus di satu marketplace tersebut. Cara seperti ini biasanya dilakukan dengan kerja tim. Nah, ini khusus yang udah punya tim ya. Jadi nggak salah kalau misalkan kalian tuh buka Shopee, buka Tokopedia, temu toko ini, toko ini ada di Tokopedia, ada lagi di Lazada misalkan, ada lagi di Akulaku misalkan kayak gitu. Nah, mereka itu pakai sistem tim teman-teman ya, yang dimana timnya itu bukan 1, 2 ataupun 3, tapi banyak di situ teman-teman ya. Nah, pastinya dengan memiliki tim yang solid akan mudah untuk menguasai pasar. Kita menjual produk passion apapun itu produknya, misalkan kita fokus di mukena, kita punya motif mukena yang terbilangnya itu belum keluar sama sekali ya. Terus kita buat dengan spam toko di satu marketplace tersebut. Karena pasarnya bagus untuk produk kita, maka setelah kita buat toko banyak, pasar itu akan kita kuasai teman-teman ya. Nah, kurang lebih logikanya itu seperti itu. Nah, akan tetapi sebagai dropship yang baru seperti teman-teman ya yang baru mulai terjun, cara seperti itu terbilang ribet dan tidak mungkin semuanya ke-handle. Bener kan? Kita harus buka toko di Shopee, buka toko di Tokopedia, buka toko di Lazada, pokoknya bolak-balik deh buka tokonya. Apalagi yang belum sempat buka tokonya itu di laptop atau komputer, banyak kesibukan lainnya. Itu mungkin menjadi sebuah kendala. Nah, jadi solusinya itu apa, Dang? Apakah sekarang harus rekrut karyawan seperti dropshipper yang lain?
kita harus punya tim solid, itu nggak perlu teman-teman ya. Kalau misalkan kita buka ataupun kita merekrut tenaga kerja yang baru, terus kita belum punya pengalaman, itu bakalan rugi dan risikonya itu sangat besar. Maka solusinya di sini teman-teman itu bisa menggunakan Big Seller ini dulu sebagai pengelola tim. Di sini ada penjelasan all channel one system. Jadi kita bisa mengolah semua toko yang ada di sini ya, seperti Shopee, Lazada, Tokopedia, Bukalapak dalam satu sistem, dalam satu halaman tampilan web saja. Nah, ini menarik buat teman-teman yang pengen punya toko di semua marketplace. Jadi gak bakalan ribet. Nah, dari sini mungkin teman-teman udah paham ya apa yang saya sampaikan dan apa yang sudah saya gambarkan. Kalau misalkan teman-teman sudah paham, silahkan simak video ini sampai selesai karena di sini saya akan membahas lebih detail lagi bagaimana cara menggunakan Big Seller ini. Oke, yang pertama kita daftar dulu ya. Kalau misalkan teman-teman sudah minat, kita langsung daftar. Nah, untuk daftarnya apakah berbayar, Dang? Untuk daftarnya di sini kita bahas serba gratis ya, karena Big Seller ini menyediakan fitur-fitur yang sangat powerful dan itu semuanya gratis, bisa diakses sama teman-teman. Jadi nggak perlu khawatir dengan masalah harga. Di sini semuanya free teman-teman ya. Oke, kita akan mulai saja dulu daftar. Yang pertama untuk daftar, masukkan dulu nama email teman-teman. Misalkan di sini punya saya ya, kayak gini temennya, terus @gmail.com. Seperti biasa ya, di sini kita masukkan verifikasi kode, nomor HP dan password. Nah, setelah itu nanti semacam ada verifikasi lah ya untuk pendaftarannya. Kalau misalkan sudah, nanti akan dibawa ke halaman tampilan dari Big Seller tersebut. Sebenarnya ini udah daftar ya, coba saya akan buka dulu. Nah, untuk yang sudah daftar nanti akan ada tampilan seperti Selamat ini. datang di Big Seller. Kamu yang belum tahu sama sekali bakalan bisa ngelihat video-video tutorial yang bisa kita pelajari teman-teman ya. Namun di sini juga saya memberikan info ya tentang Big Seller ini. Nah, kalau misalkan teman-teman belum mau untuk mengetahui dari video-video ini, bisa ditutup dulu. Dan ini adalah tampilan dari Big Seller tersebut. Nah, di sini saya sudah berlangganan 1 tahun sih ya dengan Big Seller ini. Maksudnya berlangganan itu udah menggunakan Big Seller ini selama 1 tahun. Alhasilnya di sini toko saya kelola lumayan ya, dikelola oleh Big Seller. Dan dengan penjualan seperti ini cukup lumayan bagus. Dan ini saya biarkan sendiri ya. Saya nggak punya tim teman-teman ya. Punya tim juga itu tim perusahaannya beda lagi karena ini kan produk ataupun toko saya pribadi. Nah, jadi untuk tampilan data grafiknya seperti ini kalau misalkan nanti teman-teman ada penjualan. Dan di sini juga ada penjualan sebenarnya ya untuk produk saya nih. Ini ada 1 penjualan teman-teman ya. Dan belum saya cek, nanti akan saya cek. Nah, oke, jadi di sini adalah menu-menu ataupun fitur yang ada di Big Seller yang disediakan ya. Jadi mulai dashboard, produk, pesanan, penggudangan, pembelian, promosi, laporan, sampai di sini ada fitur bantuan. Nah, fitur bantuan di sini ada banyak, bisa ke Facebook, bisa ke WA, bisa ke email, dan bisa ke Telegram. Jadi komplit. Mau dihubungi kemana itu teman-teman masalahnya bakalan teratasi ya, seperti itu. Menu produk ini ada fitur hasil scrap, salin toko, media center, promo diskon, naikkan produk, template watermark, dan di sini ada listing. Listing ini semacam kita mengkonekkannya atau mengintegritaskan toko kita ke Big Seller. Nah, di sini juga ada pesanan, teman-teman ya. Di sini kita bisa melihat proses pesanan dan pelacakannya. Penggunaan pun banyak ya. Pembelian juga sama, promosi juga sama, dan laporan sama. Dan di sini saya nggak bakalan bahas semuanya ya. Itu mungkin terlalu lama. Tapi di sini saya akan membahas fitur-fitur yang paling penting dan perlu teman-teman gunakan fitur ini. Tujuannya untuk apa ya? Tujuannya untuk bisa toko teman-teman itu dikelola oleh Big Seller ini. Yang pertama, apa dulu nih kalau misalkan kita udah masuk ke dalam Big Seller ini? Yang pertama, kita integritaskan toko kita. Tujuannya Big Seller ini dibuat untuk memudahkan toko kita dikelola. Makanya kita harus mengintegritaskan ataupun mengotoritaskan toko kita dengan Big Seller ini. Intinya menautkan lah ya toko kita di dalam Big Seller ini. Nah, seperti contoh nih teman-teman ya, di toko saya yang ini, di sini ada banyak toko sebenarnya ya. Coba kita lihat dari segi integritas. Nah, di dalam integritas ini ada banyak toko nih, ini punya saya ya. Nah, di sini juga ada. Nah, di sini saya akan mencontohkan untuk mengintegritaskan akun Tokopedia saya. Nah, di sini seperti biasa ya, untuk Tokopedia itu beda ya. Di sini kita harus memasukkan link toko. Sedangkan kalau Shopee, itu kalau nggak salah ya, di Shopee ini kita cuma masukkan nama panggilan toko ataupun username toko saja. Nah, di sini saya akan mencoba untuk memasukkan nama toko. Ini adalah langkah awal yang dimana kita harus mengintegritaskan toko kita. Nah, di sini saya akan masukkan nama tokonya, Big Jam, dan link tokonya juga sama. Kayak gini, teman-teman ya. Ini untuk Tokopedia ya, untuk yang berjualan di Tokopedia, silakan disimak, oke. Setelah itu kita klik hubungkan. Nah, nanti biasanya itu bakalan langsung otomatis ya, otomatis masuk. Nah, di sini sudah otomatis masuk, teman-teman ya. Udah otomatis masuk. Kalau misalkan nggak otomatis kayak gitu, ataupun ada notif semacam harus diklik dulu di bagian
pihak ketiganya, itu gampang teman-teman ya. Silahkan login dulu ke bagian Tokopedia-nya, terus di bagian bawah tuh ada semacam penautan pihak ketiga, diklik aja di situ, terus klik izinkan, nanti akan muncul tuh big seller-nya dan terotoritaskan di platform Tokopedia-nya. Oke, nah jika sudah seperti ini kan udah terhubung ya. Selanjutnya kita masuk ke bagian produk. Nah di bagian produk, di sini kan misalkan tokonya itu, toko teman-teman itu kosong kan. Kita klik hasil scrap teman-teman ya. Nah di bagian hasil scrap di sini kan mau scrap produk ya. Dan kalau misalkan kita mau scrap produk itu semacam memindahkan produk dari supplier ke toko kita. Ini kalau misalkan statusnya itu dropship. Tapi kalau misalkan kita punya produk sendiri, ingin dipindahkan dong, ingin diupload ke Lazada, tapi capek dong, ada 200 produk, gimana dong? Tenang, kita bisa menggunakan big seller. Mau dipindahkan lagi produk kita ataupun mau diduplikat ataupun mau di-copy ke toko yang lainnya bisa pakai big seller. Jadi aman teman-temannya dan mudah banget. Oke, kita akan coba contohkan. Di sini kalau misalkan mau scrap, usahakan untuk download dulu ataupun install dulu Get Chrome ekstensi. Jadi kita harus download dulu ekstensinya. Di sini sebenarnya udah ada ya. Oh ya, di sini belum ada teman-teman ya. Jadi di sini kita harus klik dulu yang bagian ini. Ya ini kita akan download ekstensi dari Google Chrome-nya. Oh ini udah ada teman-teman ya. Kalau misalkan belum ada, teman-teman tinggal di download dulu gitu kan. Nah ini saya hapus dulu ya, karena kan tadi nggak ada. Terus ini kita akan tambahkan lagi. Jadi ini step by stepnya dari nol ya, biar teman-teman juga bisa mengikuti apa yang saya sampaikan dan apa yang saya instruksikan. Nah kalau misalkan sudah, di sini bakal muncul tuh ya semacam apa ya, tombol big seller-nya kayak gini ya. Nah nanti kan hilang tuh, teman-teman tinggal klik aja yang bagian ekstensi ini ataupun yang gambar puzzle ini, terus klik yang pin ini, nanti bakal muncul di atas seperti ini. Oke, selanjutnya di sini kita akan scrap produk teman-teman ya dari toko. Kita mau scrap dari mana nih? Misalkan dari Shopee ya, kita buka dulu Shopee seperti ini teman-teman ya. Nah, di sini kita cari dulu supplier ya. Misalkan teman-teman mau dropship di Tokopedia. Oh ya, sebagai info aja, Tokopedia itu masih bisa resi manual teman-teman ya kalau nggak salah. Kita akan coba produk yang ini ya. Nah, untuk bisa memindahkan produk yang ada di Shopee ini ke dalam big seller, teman-teman tinggal pilih yang bagian scrap ini ya. Kita tinggal klik scrap, nanti tinggal tunggu. Nah, di sini kalau misalkan sukses berarti belum dimasukkan ke sini. Nah, selanjutnya tinggal pilih scrap produk aja, nanti akan muncul tuh produknya di sini ya. Nah, nanti akan muncul. Nah, ini teman-teman ya. Kita tinggal klik aja di bagian ini ya, klik produknya, terus kita bisa langsung klik import di sini ya. Nah, di sini kita mau diimpor kemana nih produknya? Apakah ke toko yang ada di Shopee, di Lazada, ataupun di Tokopedia? Di sini saya akan mencoba untuk yang ada di Tokopedia aja ya, di toko saya. Kita klik import, teman-teman ya, terus kita klik import. Nah, di sini ini sudah. Selanjutnya kita klik selesai ya. Nah, setelah teman-teman scrap ya ke bagian Tokopedia tadi, selanjutnya teman-teman itu tinggal pilih ke bagian scrap ini ya, di bagian menu ini, pilih yang Tokopedia, sesuaikan dengan marketplace-nya ya. Karena kan saya scrap-nya itu ke Tokopedia, jadi saya akan pilih yang Tokopedia. Klik Tokopedia di sini. Setelah itu teman-teman itu langsung muncul nih yang tadi hasil scrap. Nah, di sini teman-teman itu mau dibuat disamakan dengan supplier ataupun dibuat beda. Di bagian big seller ini ada yang menarik nih menurut saya. Apa? Di bagian template watermark. Nah, di sini kita bisa menggunakan watermark. Watermark itu semacam banner kayak gini. Jadi lebih apa ya? Lebih terbilang beda nantinya, teman-teman ya. Dan di sini juga sudah saya gunakan sebenarnya ya untuk watermark ini. Dan ini menurut saya untuk menjadi sebuah pembeda aja bagi supplier dengan kita sebagai penjual. Dan di sini juga kita bisa menambahkan watermark, teman-teman ya. Bisa dibuat misalkan di sini seperti ini ya. Terus kita bisa tambahkan modul. Modul itu semacam frame ya. Kalau misalkan teman-teman punya, tambahkan di sini. Dan untuk bisa menambahkan teks, tinggal tambahkan saja teks. Misalkan di sini saya ingin menambahkan teks bihjam aja kayak gini, bihjam.com ya, ini contoh aja. Nah, ini akan muncul di bagian atas sini. Ini bisa dibuat ke tengah, teman-teman ya. Dan ukuran teksnya juga kita bisa ubah ke ukuran yang lebih besar seperti ini. Jadi ini semacam watermark agar tidak dicuri oleh penjual lain ataupun oleh kompetitor. Dan biasanya watermark ini digunakan untuk penjual seperti reseller ataupun tangan pertama ya, kayak produsen kayak gitu. Nah, teman-teman bisa gunakan template tersebut untuk membuat pembeda ya dengan penjual yang lainnya kayak gitu ya. Nah, kita balik lagi ke hasil scrap. Akan dari sini teman-teman itu gunakan frame tersebut untuk bisa membuat tampilannya itu berbeda. Selanjutnya di sini kita edit dulu teman-teman ya. Kita edit di sini. Nah, di sini kita ubah dulu kategorinya, nanti beda ya, takutnya itu beda. Dan di sini kita pilih juga untuk bagian warna. Nah, untuk warnanya kita pilih seperti ini. Setelah itu kita klik simpan dan lanjutkan.
Nah, nantinya kita tinggal tunggu. Nah, nanti akan masuk ke bagian sini. Untuk deskripsi produk, mau ditambahkan ataupun mau di default seperti ini, silakan. Bebas ya untuk di bagian sini. Untuk bagian judul juga silakan ubah, dan untuk etalasenya juga silakan ubah mau kemana gitu kan. Nah, kebetulan di sini untuk etalasenya di sini saya cuman jualan produk mukena, tapi saya akan coba masukkan ke bagian cemilan dulu ya. Ini cuman contoh aja, oke? Selanjutnya di sini kalau misalkan udah diatur bagian judul, bagian toko, bagian kategori, kita lanjut ke bagian bawah. Nah, di sini penting banget yang harus diperhatikan adalah di bagian harga. Harga dari Shopee-nya itu 229.200 lagi. Kita bisa ubah menjadi harganya itu misalkan ya menjadi 49.000 kayak gini ataupun jadi 39.000. Ini terserah ya. Dan untuk stoknya agar tidak terlihat mencurigakan, kita buat menjadi 100 saja teman-teman ya, seperti ini. Nah, di sini untuk minimum pesanan 1 gitu kan. Dan untuk foto produk bisa disesuaikan, mau dipindahkan seperti ini terserah ya, ataupun mau dibuat default seperti ini juga terserah. Dan untuk berat, silakan masukkan beratnya berapa, misalkan 300 ataupun 900 gram. Ya, di sini saya akan atur aja 300 gram. Ini yang paling penting ya, kalau misalkan titik merah ini berarti penting diisi. Dan untuk ukuran paket saya skip aja teman-teman ya. Nah, kalau misalkan udah semuanya, kita tinggal klik simpan dan tampilkan. Sedang menunggu proses oleh Tokopedia, silakan periksa statusnya di tab sedang upload atau gagal atau lip nanti. Nah, ini bisa kita lihat nanti ya. Kita akan tutup dulu halaman ini dan kita lihat teman-teman ya, apakah ada yang gagal ataupun enggak. Nah, di sini masih ada drive ya, coba kita refresh dulu. Nah, ini ada gagal teman-teman ya. Ini gagal kenapa? Nah, di sini bisa teman lihat batas stok minimum varian adalah 1. Nah, ini kita bisa edit lagi ya. Jadi kalau misalkan teman-teman udah subscribe produk, dilihat dulu di bagian sini ya, di bagian ini. Kalau misalkan nggak ada gagal ataupun udah masuk ke bagian live, berarti di sini kita langsung produknya itu bisa langsung diupload ya. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman itu udah upload produk yang menggunakan hasil subscribe ini, terus lihat juga di bagian pengolah produk, apakah produknya itu gagal ataupun sudah live. Kalau misalkan gagal, berarti ada yang harus diperbaiki. Contohnya seperti ini deh. Di sini ada alasan gagal, karena keterangan di sini batas stok minimum varian adalah 1 gitu kan. Nah, ini harus diperbaiki dulu sampai produknya itu masuk ke dalam kategori lain. Ya, seperti itu. Nah, ini mungkin untuk perbaikannya nanti saya akan perbaiki. Jadi di sini saya akan fokus melanjutkan fitur yang akan saya kasih tahu kepada teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke bagian fitur yang lainnya. Di bagian fitur produk di sini yang saya suka adalah fitur naikkan produk. Nah, dengan naikkan produk ini, toko saya yang Shopee itu udah lumayan cukup bagus, teman-teman ya. Nah, ini contohnya yang di bagian tempat desain ini. Di sini saya full hampir sekitaran 12 bulanan ya, ataupun kalau nggak salah 11 bulan saya mencoba menggunakan Big Seller dan naikkan produk itu tanpa henti-henti. Nah, buat teman-teman yang jualan di Shopee dan gak mau capek harus 4 jam sekali naikkan produk, gunakan fitur naikkan produk yang ada di Big Seller ini. Pasti jamin akan dapat penjualan. Saya pun seperti itu ya. Awalnya itu baru dapat traffic, habis dapat traffic langsung dapat penjualan menggunakan fitur naikkan produk ini. Jadi silahkan digunakan ya. Untuk bisa menaikkan produk gampang kok. Di sini teman tinggal pergi ke bagian produk, klik naikkan produk di sini. Nah, di bagian sini teman-teman itu tinggal tambah saja ya, tambah produknya. Ini kan mati ya. Terus kita tinggal aktifkan saja seperti ini. Nanti akan jalan teman-teman ya. Nah, itu untuk fitur yang pertama. Yang pertama kita integritaskan toko, setelah itu kita scrape produknya ke toko kita, baik itu toko itu di Tokopedia, Lazada ataupun di Shopee. Dan selanjutnya di sini kita naikkan produk kalau misalkan produk teman-teman itu jualannya itu di Shopee ya. Nah, kalau misalkan nggak mau dicuri oleh orang, di sini sudah disediakan fitur watermark, yang dimana fitur watermark ini sangat berguna buat teman-teman. Mau pakai frame udah disediakan, mau pakai cuma kata-kata juga udah disediakan. Pokoknya sebab praktis dan sangat efisien buat teman-teman yang mau coba. Selanjutnya di sini ada bagian fitur pesanan. Nah, di bagian fitur pesanan ini kita bisa lihat proses pesanan. Karena di sini nggak ada proses pesanan yang berjalan, teman-teman ya. Alhasil notifnya itu seperti ini ya. Dan di sini juga kita bisa melihat pelacak jasa pengiriman. Jadi kita nggak perlu buka dulu Shopee, buka dulu Lazada, buka dulu Tokopedia, ribet teman-teman ya untuk bisa melihat proses pesanan. Nah, seperti ini. Ini dalam perjalanan, ini juga dalam perjalanan teman-teman ya. Terus di sini juga dalam perjalanan, ini Lazada ya. Terus ini juga dalam perjalanan. Nah, ini kalau misalkan kita lihat semuanya juga bakalan muncul. Ini kalau misalkan kita filter 7 hari, terus kalau misalkan kita filter selama 30 hari bakalan muncul juga. Ya, seperti itu. Jadi nggak perlu harus bolak-balik. Kita tinggal klik saja bagian Shopee akan muncul. Terus kita klik aja bagian Lazada itu akan muncul. Nah, selanjutnya di sini juga kita bisa ngelihat pesanan dibatalkan, pengelola return gitu kan, terus kelola tanda terima, dan di sini juga kita ngelihat kelola ongkos kirim. Nah, kalau misalkan kalau untuk
kelola ongkos kirim ini semacam selisih teman-teman ya. Nah ini contohnya nih, di sini saya ngejual produk non fisik ya. Jadi ya kayak gini teman-teman ya, hasilnya itu seperti ini untuk ongkosnya. Ini untuk di Shopee. Kalau misalkan di Lazada kayaknya nggak ada ya. Jadi status ongkos kirim itu kayak gini lah intinya ya, tampilan itu bakalan seperti ini. Itu untuk fitur di bagian pesanan. Nah, untuk penggunaan mungkin teman-teman udah paham ya, kita bisa ngelihat penambahan stok, pengurangan stok. Oh iya, di bagian ini ya, di bagian proses pesanan juga di sini kita bisa cetak resi teman-teman ya. Jadi nggak perlu harus ribet masuk dulu ke Shopee. Udah saya sebutkan ya, itu nggak bakalan bolak-balik masuk Shopee untuk bisa mengolah pesanan gitu kan. Nah, di sini juga kita bisa memasukkan nomor pesanan ya seperti ini. Seperti itu teman-teman ya untuk menggunakan Big Seller ini. Nah, terus selanjutnya di bagian pembelian, di sini bisa ngelihat ya salam pembelian seperti apa, pesanan pembeli apa, dan pemasok kayak gimana. Dan di sini juga kita bisa melihat laporan penjualan. Laporan penjualan itu seperti analisis toko. Kita bisa lihat nih analisis toko itu kayak gimana gitu kan. Dari banyaknya toko yang sudah saya integritaskan, kita bisa lihat nih jumlah pesannya itu berapa gitu kan. Terus selain itu juga kita bisa melihat dari analisis pesanan itu seperti apa tampilannya. Nah, kalau misalkan analisis toko ini menurut saya itu cocok untuk optimasi gitu kan. Optimasi di mana sih yang harus kita up gitu kan. Apakah di Lazada, karena di Lazada itu lagi kendor tokonya kita bisa up, ataupun di Shopee apa yang harus diperbaiki, apakah harus dibandingin dengan iklan, kita bisa up seperti itu. Jadi ini untuk memudahkan kita dalam mengolah pesanan mana yang terbilangnya itu gak laku gitu kan, ataupun kurang rame. Jadi kita bisa ngelihat nih kemarin itu 6, kemarin lusa itu 3. Nah, kita harus di-up lagi nih bagaimana caranya agar pesanan kita itu bisa dapat 10 pesanan ataupun bisa dapat 15 pesanan. Nah, itu teman-teman ya yang bisa saya sampaikan tentang Big Seller ini. Dan di sini bisa saya rekomendasikan banget buat teman-teman yang mau coba Big Seller ini. Kalau masalah aman gak aman, Big Seller ini saya yakin aman karena bakalan terintegritas langsung dengan pihak ketiga di masing-masing marketplace-nya. Dan untuk teman-teman yang nggak paham sama sekali bisa masuk ke dalam grup yang ada di Big Seller ini, mau di Facebook, di WhatsApp, ataupun Telegram. Dan teman-teman bisa tanya kalau misalkan ada keluhan ke customer service yang ada di Big Seller ini. Insya Allah bakalan dibantu dengan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin akan teman-teman tanyakan nantinya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Oh iya, satu lagi nih. Kalau misalkan teman-teman mau menambahkan 200 toko dalam satu marketplace, misalkan mau nambah 200 toko nih di marketplace Shopee, itu bisa dikelola dengan Big Seller ini. Mau nambah lagi 200 toko di Tokopedia itu bisa. Meskipun kita tanpa karyawan, kita juga bisa kelola toko tersebut dengan Big Seller ini. Intinya Big Seller ini sangat ngebantu kalian untuk mengolah toko yang sedang kalian jual. Nah, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini bisa berguna dan bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dengan saya Adang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.